Teman-teman, mohon maaf tadi sinyalnya sempat error. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi pun seksi bipolar PDSKJI. Instagram Selamat Live siang, ini Dokter merupakan Monica. bagian dari acara sosial campaign dalam acara Bisa ya? Oh, enggak, nah dokter sudah belum. Nah, ini Ya. sudah muncul dokter. Oke, selamat siang dokter Selamat siang. Yunias. Ya, selamat siang, Dokter Monica. Bagaimana kabarnya dokter siang ini dok? Baik. Baik, oke. Teman-teman, selamat siang semuanya. Ini sudah mulai banyak yang bergabung dokter. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan narasumber yang spesial sekali, yaitu Dr. Yunias, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah guru saya dan juga adalah psikiater konsultan anak dan remaja. Dan siang hari ini kita akan membahas topik mengenai pengaruh dari stresor masa kanak dan gangguan bipolar. Oke, dokter Yunias sudah hadir bersama kita. Terima kasih banyak, dokter, sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada kita semua pada siang hari ini, dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, kita langsung mulai, dokter? Oke, monggo. Oke, acara Instagram Live ini merupakan acara yang berurutan dari tanggal 20 sampai dengan 30 Maret, dan teman-teman semua bisa follow dari akun Instagram di seksi bipolar PDSKJI untuk bisa melihat semua materi tentang bipolar. Nah, dokter, pada hari ini kita akan bahas mengenai pengaruh stresor masa kanak dengan gangguan bipolar. Iya. Mungkin Dokter Yunias bisa menjelaskan tentang apa itu sebenarnya dok, bipolar itu dok, gangguan bipolar dokter. Iya. Selama ini di era pandemi banyak sekali ya pasien yang datang ke kita, Dok. Apakah aku ini bipolar begitu ya? Terutama yang pada anak-anak juga, khususnya karena saya psikiater anak dan remaja, ini apa? Mereka juga mengatakan, apakah anakku ini bipolar? Ya. Nah, bipolar pada anak itu sama dengan gangguan pada dewasa, yaitu gangguan suasana perasaan berupa gangguan emosi yang berlebihan, tetapi manifestasi klinisnya beda ya sama dewasa, di mana pada anak itu lebih banyak elasi mood, terus juga gangguan impulsivitas. Jadi impulsivitas itu ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan, pikiran, kehendak ya. Jadi dia tiba-tiba begitu, dan gangguan emosi perilaku. Nah, ini yang sering suka dipahami oleh orang tua gitu dan lingkungan. Kenapa sih anakku kok marah-marah, nyolot begitu ya, cuman disapa baik-baik, diberitahu sudah marah, memukul adik, merusak barang-barang, nah, sehingga keluarga itu menjadi tegang karena perilaku anaknya itu. Begitu. Oke. Jadi ada gangguan dari perilaku juga ya dokter dari Ya, anak itu ya dok. Kalau untuk bipolar pada anak ini kejadiannya cukup banyak ya dokter? ya cukup banyak karena dikatakan WHO itu 25% kan dewasa itu pernah mengalami gangguan ini apa kekerasan pada waktu anak. Jadi itu juga berisiko untuk gangguan bipolar. Memang sulit ya mendiagnosis gangguan bipolar karena sering komorbid. Komorbid itu artinya timbul bersama-sama dengan gangguan yang misalnya yang terbanyak itu komorbid dengan ADHD nih. Jadi ada hiperaktif, impulsif tadi, dan inatensi. Tapi bedanya dengan ADHD, kalau ADHD itu tidak merusak. Kalau bipolar ini merusak begitu ya. Kalau ADHD mungkin ketinggalan barang-barangnya, terus suka mengganggu teman, ya suka impulsif, juga suka usil,
nggak bisa ngantri, tetapi dia nggak merusak. Kalau bipolar ini bersifat merusak ya, jadi juga elasi moodnya, jadi suasana perasaannya tuh sangat tinggi begitu. Di sini dia ada gangguan untuk mengendalikan emosi. Nah, istilah kerennya regulasi emosi, terus adanya impulsivitas tadi dan juga agresivitas. Nah, itu bedanya di sini. Kalau ADHD tidak ada agresivitas, sedangkan pada bipolar anak itu dijumpai agresivitas. Dan ini ada jedanya, kadang itu baik loh. Ini baik karena ini kok tiba-tiba marah meledak gitu ya, seperti itu. Ada anak. Wah, cukup jelas sekali ya dok. Jadi bipolar itu ada perilaku merusaknya ya dokter ya dibandingkan dengan ADHD dan gangguan lainnya. Oke, dokter. Kalau misalnya bipolar ini ada hubungannya nggak dokter dengan stres waktu dia masih anak-anak dokter? Ya, memang dari banyak penelitian dikatakan stresor itu erat hubungannya dengan gangguan afektif bipolar. Terutama yaitu stresor pada anak yang di bawah 3 tahun ya. Karena stresor yang menaun itu bisa menyebabkan gangguan pada HPA aksis ya. Hormon di otak, terus fungsi serotonergiknya juga terganggu, kalsium channelnya terganggu, terus terganggu irama sirkadian, jadi ada gangguan tidur ya, yang banyak itu dikeluhkan, anak saya kok gangguan tidur ya, sulit tidur, terus marah-marah, begitu ya. Dan neuroplastisitas otak juga terganggu. Nah ini manifestasi klinisnya bisa menyebabkan bipolar. Jadi sangat pengaruh ya dokter antara stres masa kanak ini dengan bipolar pada saat dia dewasa ya dokter. Betul dokter. Kalau misalnya stres pada anak itu gejalanya apa saja ya dokter? Anak-anak itu juga bisa stres ternyata ya dok? Iya, anak-anak itu banyak sekali stres, tetapi karena belum bisa mengutarakan isi hatinya. Mungkin kalau di bawah 3 tahun itu tumbuhnya lambat, ya. Terus jadi mudah sakit, mudah lelah, tidak semangat. Nah, ketika usia prasekolah, mungkin anak itu menjadi perilakunya itu semakin menjengkelkan, ya, merusak barang-barang. Nah, kalau di bawah 5 tahun memang kadang itu perilaku temper tantrum masih normal. Tetapi yang bagaimana yang bisa dikendalikan. Kalau pada bipolar ini tidak bisa dikendalikan, ya. Jadi dia merusak. Walaupun diganggu, kalau kita diganggu tentu saja marah ya, tetapi tidak berlebihan. Jadi pada gangguan bipolar ini terjadi gangguan regulasi emosi, terus impulsivitas dan agresivitas. Gitu gejalanya. Dan ini harus cepat-cepat ditangani karena kalau enggak nanti berkelanjutan ya. Kalau bipolar pada masa anak itu lebih cepat pertukarannya. Jadi rapid cycling begitu ya. Bakal very rapid cycling artinya berubah-ubah gitu. Kadang baik, marah lagi meledak, terus mereda, marah lagi. Nah, lama-lama menjadi semakin berat. Marahnya bisa hampir setiap hari itu pada usia 10 tahunan kalau tidak diterapi. Oke dokter. Berarti ini ada perbedaan ya dok antara stres pada anak sama stres dewasa ya dok? Tidak sama gitu dokter ya? Iya, jadi karena anak belum bisa mencurahkan isi hatinya, jadi dia lebih ke gangguan emosi dan perilaku. Kalau orang dewasa mungkin dia bisa menekan perasaannya, bisa cerita ke ini ya, ke temannya, ya, atau ke saudaranya. Kalau anak-anak tuh tidak mengerti, jadi makanya dapat terjadi gejalanya nanti disfungsi kognitif juga ya, merasa kok semua orang nggak seneng, kok semua orang marah, gitu ya. Padahal dia memang harus diterapi dan ini yang sering kurang disadarin kan. Kalau pada anak-anak dianggap masih kecil, marah-marah nggak apa-apa ya, masih lucu begitu. Padahal kalau marahnya itu merusak, berarti itu sudah
abnormal kan. Baik dokter, berarti tadi apa namanya marah-marah pada anak itu nanti ini dok, apa taunya kita itu normal apa abnormal gimana dokter? Misalnya ada Iya. anak yang ada gangguan regulasi emosi gitu dokter? Jadi kalau respon kita, kalau memang anak kecil tuh marah kan, teriak, nangis teriaknya tuh bisa dikendalikan, didiamkan, mungkin dengan metode time out atau dipeluk, begitu diam. Tetapi kalau ini tidak bisa, akan dipeluk ya atau dilakukan terapi perilaku itu pada awalnya kalau terjadi bipolar anak ini nggak bisa, akan semakin nangis, semakin teriak ya, menjambak, memukul begitu sehingga mengganggu diri sendiri, mengganggu fungsi dalam keluarga karena keluarganya menjadi tegang ya. Anak ini baik, tiba-tiba tanpa sebab memukul adik, terus teriak-teriak ya, memukul ibu misalnya seperti itu. Terus dia juga mengganggu ini teman sebayanya karena teman sebayanya takut ya tiba-tiba anak ini kok marah-marah jadi dijauhi. Terus juga tentunya prestasi akademiknya akan menurun karena dia juga terjadi disfungsi kognitif tadi. Nah, artinya kalau menetap dan mengganggu diri sendiri dan lingkungan itu perlu diwaspadai. Memang tidak mudah untuk menegakkan diagnosis bipolar ya, sebaiknya kita segera kalau ada gangguan emosi dan perilaku itu konsultasi ke psikiater ya. Kalau anak-anak bisa dengan psikiater anak dan remaja begitu. Biasanya sekarang di sekolah-sekolah itu juga ada psikolog gitu ya, disediakan di puskesmas itu bekerja sama dengan kemudian dirujuk ke psikiater. Psikiater. Iya. Oke dokter, berarti sudah jelas sekali ya dokter bisa kita bisa membedakan antara yang normal sama abnormal, tetapi karena sangat kompleks, jadi sangat membutuhkan bantuan dari profesional untuk mendiagnosis anak ini bipolar atau tidaknya. Nah, dokter, kalau untuk orang tua sendiri, dok, bagaimana caranya kita merespon anak yang marah, terus kapan kita sebagai orang tua ini mewaspadai kalau marahnya ini adalah marah yang abnormal, gitu, dokter? Ya. Tentunya memang yang pertama kali mengenal ya, mengalami juga kan orang tuanya. Jadi orang tua sebaiknya memang harus tegas dengan anak. Nah, kalau misalnya anaknya itu marahnya berlebihan, ya kan juga dibandingkan dengan saudaranya. Oh, ini sudah berlebihan. Kalau pada anak kecil bisa dilakukan time out, misalnya kalau setahun. Kalau marah berdiri di pojok 1 menit, ya. Kalau 2 tahun 2 menit, begitu. Seperti itu. Nah, kalau anaknya itu sudah usia sekolah, mungkin dikurangi hobinya itu ya. Misalnya dia dikurangi uang jajannya kalau marah berlebihan. Atau kalau pergi keluar, pergi makan, atau nonton itu enggak diajak, misalnya seperti itu. Sehingga anak itu aware, oh, kalau aku berperilaku negatif, maka aku akan mendapat hukuman. Sebaliknya, kalau anaknya berperilaku positif ya, nangis-nangis, marah-marah, kemudian dibiarkan sampai diam kan karena time out tadi, terus dipeluk, kemudian diberitahu bahwa ibu, bunda atau mama sebetulnya sayang sama kamu. Kalau tidak marah-marah ya, kalau marah-marah tentunya akan dihukum seperti tadi, sehingga anak itu aware terhadap gangguannya. Nah, memang kalau sudah parah, tentunya perlu bantuan ya, tidak hanya terapi perilaku saja, mungkin perlu psikofarmaka. Baik dokter, berarti orang tua memang harus waspada, harus yang bisa menilai anak paling pertama adalah orang tua ya dokter. Kapan anak ini kita konsulkan, kapan yang bisa melihat aktivitas perilaku anak ini adalah orang tuanya ya dokter. Untuk di awal-awal, dan kalau memang misalnya sampai sudah ada perilaku-perilaku merusak tadi, yaitu harus dikonsultasikan ke psikiater atau ke psikolog yang ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ini dokter
Jadi ada hubungannya ya dok antara stresor masa anak-anak ini dengan gangguan bipolar di masa dewasa ya dok? Iya, sangat Mm-mm. kaitannya sangat erat. Dan stresor pada anak itu tidak melulu kalau kekerasan itu kekerasan seksual begitu ya. Yes. Banyak penelitian bahkan emotional abuse itu juga mengakibatkan gangguan-gangguan bipolar ini. Emotional abuse misalnya kamu tuh jelek, bodoh, nggak seperti kakakmu begitu ya. Itu membanding-bandingkan itu akan menyebabkan anak itu self esteem-nya rendah. Self esteem rendah, dia juga akan melampiaskan marahnya tuh ke teman-temannya. Itu menyebabkan dia ditolak oleh lingkungannya. Memang stresor itu sangat banyak perannya, terutama stresor masa anak, karena tumbuh kembang anak itu kan tahap demi tahap ya. Setiap tahap ada tugas khusus. Nah, itu. Kalau anak belum bisa mengerti apa-apa itu, dia sangat membekas di dalam hatinya. Nanti gangguannya bisa timbul ketika saat dewasa atau saat masa anak itu. Karena apa? Karena gangguan pada masa anak sering tidak terdiagnosis kan, dianggap biasa begitu ya. Bahkan kalau anaknya marah-marah semakin hukumannya semakin banyak. Akibatnya anak semakin down. Bisa bipolarnya dalam rupa depresi juga bisa ya. Nah, kalau depresi pada anak juga beda. Anak itu kan belum bisa mencurahkan isi hatinya. Kalau dewasa mungkin depresi seperti teori diam, hilang minat, energi loss. Kalau pada anak, dia akan semakin membangkang, jadi ke emosi dan perilaku. Pemarah, tidak mau belajar, begitu ya, menentang orang tua, sehingga alih-alih dia mendapat pertolongan, malah dia dihukum. Nah, itu akan memperparah depresinya. Baik dokter. Berarti memang masa anak ini sangat kompleks ya dok. Semua emosi, perilaku itu juga tergantung dari masa perkembangannya ya dok. Usia di bawah 5 tahun berbeda dengan usia 10 tahun, berbeda juga dengan remaja ya dokter ya. Oke teman-teman, ini misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar dan akan langsung dijawab langsung oleh Dr. Yunias. Kita bersyukur sekali karena hari ini Dr. Yunias sendiri yang langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dokter, ini ada satu pertanyaan, saya bisa bacakan ya dokter? Iya, terima kasih. Pertanyaan dari akun Instagram Bunga Asar, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Pertanyaannya, saya memiliki murid kelas 2 SD, saat sedih bisa tidur seharian di kelas, dan saat marah sampai bisa menggulingkan semua meja, kursi di kelas. Banyak yang bilang itu karena broken home yang dialaminya. Gitu, dokter. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ini di sini cuma ini dok, mungkin komentar ya dok, mungkin komentar dokter mengenai anak ini dokter. Iya, mungkin yang ditanyakan apakah anak ini bipolar begitu ya, karena Mungkin dokter ya. banyak yang anak-anak kok marah berlebihan gitu ya. Nah, untuk itu kita mesti memang selain kalau anak-anak kan arsitektur keluarga, jadi selain anak memang orang tuanya sebaiknya juga dipanggil. Misalnya kalau SD ada guru BP, kenapa kok terjadi seperti itu? Apakah di rumah itu memang suasananya juga seperti itu ya, sehingga kalau marah marahnya berlebihan karena anak kan imitasi ya. Kalau itu kelas 2 SD kemungkinan kan dia sudah mulai berkembang itu ya, pola pikirnya sudah mulai berkembang. Tentunya kalau marah tidak sampai marah menggulingkan kursi. Nah, sampai kalau menggulingkan kursi mungkin dia marahnya berlebihan, maka sebaiknya segera dikonsultasikan Betul, ke baik sekali. psikolog gitu ya. Dan di sini karena murid SD kerjasama guru itu sangat menentukan, sangat baik. Banyak anak-anak itu yang keluarnya banyak ya, juga dari keluarga broken home, tetapi dengan
tangan dingin gurunya dan melibatkan teman-temannya, anak itu menjadi anak yang baik. Karena kebutuhan dasar manusia kan dicintai, dilibatkan, ya, disayangi. Nah, anak yang disayangi gurunya, teman-temannya, maka dia akan bercerita. "Oh, aku ini seperti ini, seperti ini." Nah, anak yang dilibatkan, emosi yang emosi yang positif itu misalnya memberikan dukungan, ujian, ya, sehingga anak itu menjadi harga dirinya meningkat. Nah, itu akan memperbaiki gangguan-gangguan yang ada pada anak. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama dokter. Jadi memang harus melibatkan semua aspek ya dokter, orang tua, ya di lingkungan anak Iya, guru. tersebut. Guru, Iya. betul. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari akun Instagram Aril Hanan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang mudah agar kita bisa melakukan deteksi dini pada anak bipolar? Bagus ya, deteksi dini pada anak bipolar. Tentunya dengan screening ya, screening emosi dan perilaku yang biasanya juga ini ya kita lakukan di sekolah-sekolah. Tentunya nggak spesifik bipolar, tetapi khusus untuk gangguan emosi dan perilaku. Nah, sehingga kalau ada gangguan emosi dan perilaku, maka segera bisa dibawa ke rumah sakit dengan pusat layanan psikiatri anak dan remaja. Baik dokter, berarti memang untuk mendiagnosis kita perlu bantuan ya dokter, bantuan profesional karena yang dilihat juga cukup banyak dan cukup kompleks gitu ya dokter. Karena pada anak kan nggak mungkin sekali itu kita langsung bisa diagnosis ya. Betul. Mungkin 3 kali, dan juga kita perlu kunjungan rumah, terus juga ke sekolah. Itu tujuannya bukan ingin tahu rumahnya bagaimana interaksi antar anggota keluarga. Nah, bagaimana kehidupan anak-anak itu, apakah hak mereka untuk tumbuh kembang itu terpenuhi atau tidak. Terus komunikasi dengan orang tuanya, dengan orang-orang yang di rumah itu, seberapa banyak kan. Karena kalau extended family itu kan disiplinnya juga banyak. Jadi anak akan semakin bingung. Nah, biasanya juga bisa muncul berupa gangguan emosi dan perilaku. Betul sekali dokter. Seperti yang dokter Yunia sampaikan tadi bahwa pada anak juga bisa berkomorbid dengan gangguan lain ya dok, seperti ADHD dan lain-lainnya ya dokter. Betul. Ini harus ditangani. Kalau tidak nanti berisiko nanti ya, gangguan penyalahgunaan zat, pentamen suicide, bahkan psikotik ya. Kalau psikotik kan udah parah ya. Betul sekali dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dari akun Instagram 100%. Pertanyaannya, di masa dewasa ada banyak sekali contoh orang sukses dengan gangguan bipolar. Apakah sebaiknya gejala bipolar kita biarkan saja? Pertanyaannya dokter. Iya, bagus ini pertanyaannya ya. Nah, kalau namanya gangguan itu sebaiknya memang diatasi. Nah, yang maksudnya gangguan dibiarkan saja tuh mungkin kelebihannya itu ya, kelebihannya diarahkan ke hal yang positif begitu ya. Misalnya kalau itu kan berkurangnya jam tidur, maksudnya tuh nanti yang berkurangnya jam tidur itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tetapi tetap gangguan tidurnya nanti tetap harus diperbaikin, karena kalau lama-lama bisa melemahkan respon imun kan. Kalau irama sirkadian terganggu, gangguan tidur, tentu saja imunitas akan menurun. Jadi kalau gangguan bipolar sekiranya tetap harus diterapi. Nah, itu yang sisi positifnya, nanti kalau nggak diterapi lama-lama hilang deh. Mungkin yang dimaksud tadi masih spektrum begitu ya, jadi masih
ada sisi positifnya. Tapi kalau nggak diterapi nanti menjadi mania, akhirnya terganggu. Oke, baik sekali, dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dok. Kapan, dok, sebaiknya kita membawa anak ke psikiater untuk kasus bipolar ini? Apakah berpengaruh pada tumbuh kembangnya nanti? Kemudian, beliau juga menanyakan di mana bisa menemui dokter Yunias. Terima kasih, Dokter Monica. Nah, sebaiknya gangguan masa anak itu sedini mungkin ya ditanganin. Apalagi di suasana pandemi, di mana mestinya anak-anak itu kan dunianya bermain. Nah, bermainnya itu juga tidak ada ya sekarang, bermainnya berganti dengan gadget. Nah, ini juga komorbid juga dengan gangguan gadget. Jadi adiksi gadget. Jadi sebaiknya sedini mungkin itu kalau ada gangguan emosi dan perilaku segera bisa ditangani ya ke psikiater, mungkin bisa ke rumah sakit Dr. Sutomo, itu kan ada poliklinik anak dan remaja. Terus nanti kalau perlu terapi ada daycare psikiatri anak dan remaja ya. Nah, kalau saya sendiri juga selain di Dr. Sutomo, praktiknya di Rumah Sakit Mitra Kenjeran dan Siloam. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya benar sekali kata Dokter Yunias tadi bahwa setiap gangguan, setiap perilaku anak itu kita deteksi secara dini ya dokter. Kalau misalnya kita melihat ada perubahan yang kira-kira menurut kita ini kok sudah berbeda dengan anak lainnya atau dengan yang sebelumnya, sebaiknya segera periksakan ke psikiater, dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dokter dari akun Instagram Jitars menanyakan bagaimana jika kita memiliki pasangan yang cenderung bersifat bipolar. Adaptasi apa yang harus kita lakukan? Apakah dapat berdampak kurang baik jika kita terus berlanjut ke kehidupan pernikahan? Iya, bagus sekali ini ya, senyampang masih DKT. Biasanya kan lebih mudah kita menangani pasangan kita yang ini ya gangguan. Itu segera dibawa konsultasi. Tentunya awalnya tidak mudah untuk membawa orang dengan gangguan bipolar kalau tidak dengan keyakinannya sendiri. Mungkin dibawa dengan alasan, ayo kita konseling bersama-sama mengenai hubungan ini, begitu ya, sehingga dia merasa dihargai, ya, tidak dijudge bipolar. Nah, nanti kalau sudah ke psikiater, tentunya psikiater juga mempunyai skill untuk pendekatan kepada pasien-pasien ini. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ditangani tentu saja bertambah parah ya. Namanya gangguan bipolar. Awalnya marah-marah sedikit, nanti hipomanik kan masih marah, tapi masih bisa bekerja lama-lama menjadi mania, di mana gangguannya itu sangat berat, mengganggu fungsi dari hubungan pribadinya itu tadi dan pekerjaan, dan tentu saja nanti kalau keluarga berdampak kepada pengasuhan ya. Nah, pengasuhan yang buruk tadi juga menyebabkan stresor pada masa anak. Di mana stresor pada masa anak semakin dini akan merusak fungsi HPA akses tadi ya. Terus juga menyebabkan disfungsi kognitif, artinya pikirannya tuh salah begitu ya. Terus juga mengganggu imunitasnya, ya, kalsium channel terganggu, semuanya terganggu. Jadi anak itu nanti anak-anaknya juga rentan untuk mengalami gangguan mental emosional atau gangguan bipolar ya. Jadi dampaknya nanti luas kalau diteruskan, bisa terjadi ketegangan ya. Mungkin nanti kalau kekerasan, terus juga menyebabkan pasangannya juga bisa timbul gangguan jiwa berupa kecemasan, depresi, begitu ya. Bahkan kalau gangguannya berat bisa menjadi psikotik. Dan dampak yang lain yaitu renggangnya hubungan dengan anggota keluarga yang lain ya, karena gangguan afektif bipolar itu kan tidak bisa meregulasi emosi. Jadi tiba-tiba meledak menyebabkan ini kan ketegangan pasangan dengan anggota keluarga ya.
gitu. Nah, jadi sebaiknya memang segera dibawa berobat gitu, karena banyak pula yang berhasil kalau dengan pengobatan yang teratur gitu. Dan perlu digarisbawahi kalau obat-obat jiwa itu tidak menyebabkan ketergantungan ya. Di pasien-pasien saya tuh bilang, ini lebih baik minum obatnya dokter, saya menjadi sehat daripada tidak. Tapi saya marah, saya bertengkar dengan keluarga dan pekerjaan tidak bisa beres begitu. Nah, sekiranya memang perlu ditangani ya. Betul Nah, sekali. nanti Baik. ke psikiater juga perlu dengan pasangannya begitu ya. Iya, terima kasih Dokter Monika. Oke, dokter. Saya setuju sekali, dokter tadi mengatakan bersama-sama. Jadi kalau bisa berdua ya dok, maksudnya atas persetujuan berdua dan nanti konsultasi sama psikiaternya karena ini tadi pertanyaannya cenderung bipolar. Bisa jadi bipolar, bisa jadi enggak ya dokter ya. Jadi Ya, perlu betul. konsultasi gitu ya dok. Betul sekali. Kemudian dokter ini ada pertanyaan lagi dokter dari akun Instagram Intan menanyakan baiknya anak harus gimana kalau orang tua tidak bisa atau menolak menerima bahwa anaknya memiliki bipolar, dokter? Iya, ini pertanyaannya kelihatannya klasik tapi memang banyak sekali seperti ini. Orang tua itu kan cenderung walaupun bagaimana anakku yang paling baik begitu ya, nggak mungkin anakku mengalami bipolar. Iya. Nah, sebaiknya kita mengedukasi. Nah, tentunya gimana kalau anaknya mengedukasi kan nggak nggak dipedulikan. Nah, dengan orang-orang yang orang tuanya itu bisa menerima pendapat orang itu, tokoh kunci di keluarganya. Gitu. Sehingga orang tua itu bisa memahami kondisi anaknya. Memang banyak sekali seperti itu ya, yang dibawa oleh gurunya, bahwa anak ini suka marah-marah, menjambak rambut kakaknya kalau di rumah itu, memukul ibunya. Tapi menurut ibunya, anakku sih tapi sebaiknya baik kok sebenarnya. Yang salah tuh kakaknya atau ibunya gitu ya. Saya yang salah dok, karena tidak segera memenuhi kebutuhan anak saya. Nah, ini kebetulan itu yang membawa gurunya. Gurunya itu mengerti kalau anak ini ada gangguan sehingga dibawa ke klinik ya, ke poliklinik jiwa. Terus kita biasanya juga kita akan mengundang orang tuanya. Nah, kita berikan edukasi ke orang tuanya. Ya, memang perilakunya itu mengganggu ya. Menurut ibu memang ya baik-baik aja, tetapi harus memperhatikan juga kepentingan lingkungan. Sehingga akhirnya orang tua itu menyadari ya. Memang banyak orang tua itu lebih baik anaknya sakit fisiknya ya daripada psikologisnya. Nggak mungkin lah kalau bipolar gitu ya. Anakku loh, is okay, sebetulnya baik. Kalau dipeluk, dia baik kok dok kalau sudah itu. Tapi kalau berulang kali marah kan berarti patologis ya. Harus berobat. Wah, bagus sekali dokter, lengkap sekali jawabannya. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi dari akun Instagram Aril Hanan. Menanyakan bagaimana cara kita membawa gejala bipolar ini ke arah yang lebih positif dan kapan dapat dimulai pemberian psikofarmaka. Terima kasih. Jadi tentunya untuk gangguan bipolar ini kita ini ya, kalau dalam psikiatri itu ada anamnesis, jadi kita tanya ke pasiennya, terus heteroanamnesis itu dari orang tuanya, lingkungannya, begitu ya. Nah, data-data itu kita kumpulkan. Apakah hanya gangguan emosi biasa, ataukah memang bipolar? Nah, kalau bipolar, karena gangguan ini cukup parah, sekiranya perlu diberikan psikofarmaka. Psikofarmakanya tentunya sesuai dengan derajat gangguan itu. Tidak mungkin sama ya, karena apa biasanya tuh, oh minum ini aja loh, seperti adikku apa seperti temanku nanti bisa sembuh loh, nggak usah ke dokter. Nah, itu nggak bisa, kita harus ke psikiater, nanti psikiater yang menentukan dosisnya. Itu bersifat bio, psiko, sosio, spiritual, artinya apa? Tidak hanya obat saja.
Kalau diberikan obat kemudian masih dimarahin, kamu loh sudah saya obatin mahal-mahal kok tetap seperti ini, tentunya anaknya akan depresi ya. Jadi selain pasiennya, keluarganya, lingkungannya juga harus diterapi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Karena pengobatan di psikiatri itu bersifat jangka panjang, tidak seperti batuk pilek 3 sampai 5 hari langsung sembuh. Karena gangguan ini kan kronis ya. Gangguannya sudah lebih dari setahun. Kalau minta langsung sembuh sekiranya ya tidak bisa, harus rutin berobatnya. Yang penting kita harus bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan lingkungan sehingga didapatkan hasil yang optimal. Oke, dokter, berarti memang untuk pengobatan dari psikiatri itu memang holistik ya, seperti kata dokter Yunias tadi, melibatkan semua aspek dari pasien itu sendiri, melibatkan orang tua, lingkungan, dan melibatkan juga obat-obatan. Kemudian dokter, ada satu pertanyaan lagi dari akun Instagram Deviayu Gendis, menanyakan apakah trauma masa anak itu selalu membuat terindikasi bipolar. Kemudian bagaimana kalau kejadiannya di masa kecil, repetisinya tidak sering? Iya, terima kasih. Memang stresor itu kan tergantung besarnya, lamanya, spesifitasnya ya. Mungkin saat kecil itu tadi tidak sering, tetapi sangat spesifik. Jadi bisa membekas. Nah, ketika dewasa, ada peristiwa yang mirip dengan yang dialami oleh anak itu ketika kecil, maka akan bisa gangguan itu meledak ya dalam rupa gangguan bipolar itu tadi. Sehingga sebaiknya memang stresor-stresor itu dihindari. Kalau tidak bisa dihindari ya kita melatih bagaimana menghadapi stresor itu. Makanya kita harus speak up ya, bercerita. Tentunya tidak kepada setiap orang, mungkin kepada teman yang bisa dipercaya ya. Kalau anak kecil sering dimarahi orang tuanya nggak berani, mungkin lewat omnya atau tantenya yang menyampaikan ke orang tua apa yang dikehendaki orang tua, kok saya ini disalahkan terus begitu ya, sehingga nanti ketemu titik temunya. Kalau tidak itu kelihatannya nggak apa-apa, hanya begitu ya, memang itu salah saya, tetapi nanti menumpuk begitu ya. Nah ketika ini tabungannya bukan tabungan deposito ya, tetapi tabungan masalah itu banyak sekali, akhirnya menimbulkan disfungsi ya, disfungsi atau disregulasi emosi tadi, artinya tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik ya. Mungkin kalau masih kecil sedikit kan bisa dialihkan ke yang lain, lama-lama breakdown bisa terjadi, ini apa namanya, depresi unipolar atau bipolar itu tadi. Wah, baik sekali dokter. Iya dokter, sangat jelas sekali jawabannya dokter. Pertanyaan dari akun Instagram Molto Serba bertanya gini, cucu saya usia 5 tahun, anaknya sangat energik sekali dan suka memukul. Apakah termasuk dalam gejala bipolar? Ya, terima kasih. Jadi cucunya itu 5 tahun ya tadi ya. 5 tahun dokter. Kan, berarti kan kebutuhan tangannya itu belum terpenuhi ya. Kalau untuk menegakkan diagnosa bipolar kan tentunya harus ada gejala-gejala yang lain tadi ya, selain apa, elasi emosi, regulasi emosinya terganggu, apa, elasi suasana perasaannya itu sangat gembira berlebihan gitu ya. Terus meregulasi emosi dan gangguan-gangguan perilaku begitu. Nah, kalau memukul itu dilihat juga derajat memukulnya itu bagaimana. Kalau memang hanya suka memukul, kita lihat lagi apakah memang kebutuhan perkembangan sebelumnya itu sudah terpenuhi atau belum. Misalnya anak usia 3 sampai 5 tahun itu kan kebutuhannya bermain. Misalnya meloncat, berlari, ya, bersepeda, itu apakah sudah terpenuhi? Karena sekarang banyak sekali kebutuhan tumbuh kembang anak, terutama bermain, yang tidak terpenuhi ya, terutama di suasana pandemi, karena takut terhadap virus, jadi anaknya di rumah bermainnya ya karena sekarang terbatas,
Kalau di rumah bermain-main ribut teriak-teriak ya dikasih ini apa handphone. Awalnya gadgetnya, terus 1 jam, terus 2 jam. Nah, itu kan juga menyebabkan anak itu menjadi agresif ya. Kalau memang kebutuhan memukul tadi kan berarti kebutuhan tangannya tidak terpenuhi, ya kita pilihkan olahraga yang menggunakan tangan, misalnya lempar bola begitu ya, atau memasukkan hingga yang memukulnya itu bisa berkurang ya. Jadi bisa dikendalikan itu. Terima kasih. Oke, dokter. Wah, ini luar biasa sekali loh jawabannya dari dokter Yunias. Kita bisa langsung ya mendapat jawaban langsung dari ahlinya, teman-teman. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana pendapat dokter mengenai artis yang diketahui bipolar, namun bisa eksis dan terus berkarya, dokter, bahkan bisa sukses? Gitu, dokter. Terima kasih. Jadi sekarang dengan maraknya pengetahuan ya, karena penelitian-penelitian itu juga berkembang dengan pesat, bahkan sekarang menjurus ke genetika. Jadi setiap keluhan itu atau setiap gangguan apabila ditangani dengan teratur, maka memang akan ada kesembuhan. Nah, ini yang tetap eksis itu kan setelah berobat ya. Bahkan artis-artis itu tidak malu loh mengakui ya. Banyak pertemuan-pertemuan tidak hanya di Indonesia, banyak juga pertemuan di luar negeri, artis yang terkenal bahkan dia share ke publik. Ini loh, saya dulu itu gangguan bipolar. Terus saya mendapat terapi, bahkan diinjeksi itu ada terapinya, injeksi rutin sampai setahun. Terus saya juga minum obat ini. Terus saya juga tidak malu untuk konseling ke psikiater. Nah, dengan sosialisasi seperti itu, apalagi kalau tokoh kunci ya, misalnya tokoh idola, itu akan menambah wawasan masyarakat. Oh, bahwa ternyata gangguan mental, khususnya karena ini topiknya bipolar, itu juga bisa dikendalikan ya. Nah, itu kunci kesuksesannya karena dia juga rajin berobat, tetapi harus rajin pula kontrol ya. Kalau tidak menutup kemungkinan nanti akan kambuh lagi begitu. Oke, dokter. Kemudian ini ada satu, bukan pertanyaan dokter, tapi usul untuk seksi Iya. bipolar PDS-KJI agar topik menarik ini bisa diangkat dalam sebuah webinar karena sangat bagus sekali. Luar biasa dokter, antusias dari teman-teman semua dokter, karena ini memang topik yang sangat menarik juga dokter. Tentang bipolar pada anak, stres pada anak, dan pengaruhnya pada bipolar dewasa. Dokter Yunias, ini karena sebenarnya masih banyak dokter pertanyaan, tapi karena ini waktunya tinggal 5 menit, dokter, mungkin bisa kita akhiri dokter siang ini. Sih. Waktunya sudah mau habis. Bagi teman-teman yang mungkin belum dijawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa mengetik di kolom komentar. Nanti Instagram Live ini akan kami upload di feed-nya Seksi Bipolar PDS KJI. Kemudian nanti mungkin Dr. Yunias bisa berkenan untuk menjawab jika ada pertanyaan yang belum terjawab, ya dokter. Iya, terima kasih. Karena ini Siap. antusiasnya sangat luar biasa, dokter. Banyak yang bertanya dan belum sempat kita jawab semua, dokter. Iya, terima kasih Dokter Monica. Boleh, Selamat iya siang. dokter. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasmenya pada siang hari ini. Terima kasih juga dokter Yunias bersedia hadir dan bersedia memberi kita pengetahuan, pengalamannya kepada kita semua. Teman-teman, mungkin sekian acara dari Instagram Live pada siang hari ini. Kemudian teman-teman bisa memfollow akun Seksi Bipolar PDS KJI dan teman-teman bisa melihat acara-acara Instagram Live selanjutnya di Seksi Bipolar PDS KJI. Oke, selamat siang Dokter Yunia, selamat Iya, siang. Terima kasih banyak Dokter atas iya. waktunya. Oke, selamat siang. Siang sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Oke.